Dalam Matius pasal 24 ayat 36, dari ayat ini menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus sendiri tidak tahu tentang kapan hari kiamat. Kalau hanya Bapa sendiri yang tahu, maka seharusnya Tuhan Yesus juga harus tahu, karena mereka adalah satu. Nah, Matius 24 ayat 36 itu mengatakan Yesus tidak tahu, ya sudah gampang saja menyelesaikan masalah seperti itu dalam urusan Yesus sebagai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton mendukung menyaksikan konten dari channel ini. Mudah-mudahan kabar sahabat muslim di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana pertanyaan ini diajukan kepada pendeta senior, yaitu pendeta Esra Soru. Jadi seharusnya Yesus itu tahu kapan hari kiamat. Karena Yesus ini kan adalah Tuhan. Dia dan Bapa itu adalah satu. Tapi kenapa Yesus itu tidak tahu hari kiamat? Jadi pertanyaannya cukup menarik, lalu kita akan mendengarkan jawabannya. Tadi dicuplikan kita dengarkan, ya gampang saja menyelesaikan masalah seperti ini. Ketika Yesus ditanya itu tentang hari kiamat, dia tidak tahu. Dia menggunakan kemanusiaannya. Makanya Yesus itu tidak tahu hari kiamat kapan. Jadi untuk selengkapnya silahkan tonton di channel. Tapi sebelum kita lanjutkan di sini, saya tidak pernah membenci pendeta Esra Soru. Saya tidak pernah membenci orang-orang Kristen ataupun non-Muslim. Saya banyak bersahabat dengan orang Kristen, dengan para pendeta, dan banyak menjalin kekeluargaan dengan mereka. Saya hanya menanggapi apa yang disampaikan oleh pendeta Esra Soru. Karena Yesus itu, kalau di dalam Islam, itu Nabi Isa. Tidak sah iman orang Islam apabila tidak beriman kepada salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Nabi Isa. Jadi jangan kemana-mana dulu, silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Dalam Matius pasal 24 ayat 36, dari ayat ini menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus sendiri tidak tahu tentang kapan hari kiamat. Kalau hanya Bapa sendiri yang tahu, maka seharusnya Tuhan Yesus juga harus tahu, karena mereka adalah satu. Ya, ini yang sudah saya jelaskan tadi, ada ayat-ayat yang menunjukkan kemanusiaan Yesus, ada yang menunjukkan kealahan Yesus. Ya, nah kita tahan sejenak. Jadi pendeta Esra Soru ini mengatakan ada ayat-ayat yang menunjukkan kemanusiaan Yesus, ada ayat-ayat yang menunjukkan ketuhanan Yesus. Jadi kita mau mendengar seperti apa ayat-ayat yang menunjukkan kemanusiaan Yesus dan seperti apa ayat-ayat yang menunjukkan ketuhanan Yesus. Karena di sini katanya Tuhan menjelma sebagai manusia untuk menebus dosa manusia. Kita lanjutkan. Matius 24 ayat 36 itu mengatakan Yesus tidak tahu, ya sudah gampang saja menyelesaikan masalah seperti itu dalam urusan Yesus sebagai manusia. Kalau Yesus sebagai Allah, kalau kita melihat misalnya di dalam Yohanes pasal 21, ketika Tuhan Yesus bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya, lalu Simon bilang, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan tanya lagi, kedua, ketiga. Nah, lalu sampai pada pertanyaan ayat 17, pertanyaan ketiga, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Engkau tahu segala sesuatu. Di dalam bagian Injil Yohanes yang lain dikatakan bahwa tidak perlu juga manusia memberitahu hal kepada dia, karena dia tahu apa yang ada di hati manusia. Ya, jadi kalau ada ayat-ayat yang menunjukkan Yesus itu tahu semua, ya gampang, itulah kealahan. Tapi Matius 24 ayat 36, kok Yesus tidak tahu hari kedatangannya? Itu kemanusiaannya. Jadi baca Alkitab, ini karena masalah binatur Yesus. Yesus itu Allah, tapi juga manusia bersatu dalam satu pribadi. Karena itu dalam satu pribadi, maka hanya satu kesadaran. Ada kealahan, ada kemanusiaan dalam satu pribadi, satu kesadaran. Maka tidak bisa dua kesadaran sebagai Allah manusia muncul bersamaan, tidak. Kita tahan sejenak. Jadi kita sudah mendengarkan seperti apa penjelasan dari Pak Pendeta Esra Soru ini. Jadi ketika Yesus itu ditanya tentang hari kiamat, kenapa dia tidak tahu? Karena dia itu menggunakan sifat kemanusiaannya. Kemudian di sini Pak Pendeta Esra Soru ini mengatakan ketika Yesus menggunakan sifat ketuhanannya, dia bertanya kepada Simon, Simon, apa engkau mengasihi aku? Ini ditanya sampai 3 kali. Kata Pak Pendeta Esra Soru, inilah sifat ketuhanannya. Jadi itu bukan sifat ketuhanannya, Pak. Itu tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Beberapa banyak ayat di dalam Alkitab mengatakan Yesus itu hanya utusan. Dan Yesus sendiri pernah mengatakan, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Tidak mencakup kepada seluruh dunia, ke seluruh alam semesta ini, hanya untuk Bani Israel. Ini perkataan Yesus sendiri, bukan perkataan kepada para rasul di dalam Alkitab. Kita lanjutkan. Maka satu kesadaran, kadang-kadang kealahannya yang tampil, kadang-kadang kemanusiaannya yang tampil. Kapan tampilnya? Rumusnya apa? Tidak tahu. Karena ini pribadi yang unik. Kita tidak tahu apa-apa. Tapi kita hanya bisa melihat bahwa kadang-kadang muncul kata-kata, atau muncul perbuatan, atau muncul sesuatu yang dia lakukan yang cocok dengan kemanusiaan. Tapi ada kata-kata, ada perbuatan, atau tindakan-tindakan yang cocok dengan kealahan. Nah, tinggal kita melihat hal-hal itu saja. Jadi,
Sebenarnya kalau memahami prinsip semacam itu gampang menjawab berbagai macam keberatan tentang ketuhanan atau kealahan Yesus Kristus. Ya, Berarti yang muncul di sini kemanusiaannya Ya, Yesus. ya. Jadi dia tidak tahu kapan hari kiamat. ya. Tapi kalau sebagai Allah pasti tahu. Sebagai Tapi Allah itu dicatat dalam konteks kemanusiaan. Kita sudah mendengarkan seperti apa penjelasan dari Pak Pendeta Esra Soru ini. Kenapa Yesus itu tidak tahu hari kiamat? Karena di sini terbagi menjadi dua hal. Ini kata Pak Pendeta Esra Soru. Pertama, kenapa dia tidak tahu tentang hari kiamat? Karena dia itu menggunakan kemanusiaannya. Ada kalanya Yesus itu menggunakan ketuhanannya. Kemudian jemaatnya bertanya lagi, berarti Yesus itu tidak tahu hari kiamat? Tahu, tapi di dalam sifat ketuhanannya. Lalu mana sifat ketuhanannya yang menunjukkan di dalam Alkitab kalau dia tahu tentang hari kiamat? Satu lagi, ini kan terlalu dipaksakan Yesus itu menjadi Tuhan. Kemudian mereka mengatakan dengan disalibnya Yesus di tiang kayu salib menebus dosa manusia. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dia itu penebus dosa manusia. Kenapa Yesus itu dijadikan penebus dosa manusia? Saya pernah mendengarkan percakapan dari Pak Pendeta ini dengan dua jemaatnya. Jadi si A membuat kesalahan kepada si B, kemudian si B tidak mau menghukum si A. Akhirnya mereka ini sepakat mencari penggantinya. Akhirnya di sini si C yang tidak tahu apa-apa, dia yang menjadi penggantinya, dia yang dirajam, dia yang dicambuk sebagai penebus dosa mereka. Ini kan sama saja, Yesus itu mereka kambing hitamkan. Dia tidak tahu apa-apa permasalahan antara si A dan si B, akhirnya dia yang kena rajam. Ini dikambing hitamkan. Bukan kita itu membenci orang Kristen, membenci para pendeta, termasuk Pendeta Esra Soru. Saya sangat menghormati Pendeta Esra Soru. Saya tidak pernah membenci beliau ini. Saya hanya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soru. Kan Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Alkitab, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Kemudian mereka ini menggunakan ayat itu di mana mereka mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Kaulah Tuhan dan Guru, katamu itu tepat sekali. Akulah Tuhan dan Gurumu. Pada tahun 1960, ini tidak ada kata Tuhan, tapi yang ada kata Tuhan. Kemudian mereka ubah menjadi kata Tuhan. Di Amerika pada saat itu 1969, ini sempat demo besar-besaran mengenai masalah ini. Kenapa kata-katanya berubah dari Tuhan menjadi Tuhan? Jadi kepada teman-teman di sini, sekali lagi saya tidak pernah membenci Pendeta Esra Soru, tapi saya hanya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soru. Sepertinya Yesus itu terlalu dipaksakan untuk menjadi Tuhan, sementara Yesus sendiri tidak pernah mengaku menjadi Tuhan. Tapi dituhankan oleh saudara-saudara kita yang di Kristen. Ketika Yesus disalibkan, pernah nggak Yesus mengatakan, aku disalib untuk menebus dosa mereka? Dosa siapa yang ditebus oleh Yesus? Kepada siapakah Yesus itu menebus dosa manusia kalau memang dia Tuhan? Ketika disalibkan, kepada siapakah Yesus itu menyerahkan nyawanya? Jadi ini terlalu dipaksakan untuk menjadi Tuhan. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.